Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kawan-kawan semua kita bisa berkumpul entah secara online ini di dalam platform YouTube ataupun TikTok ataupun Instagram. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul tanpa kurang satu hal apapun juga. Semoga untuk teman-teman yang di sana sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk kawan-kawan semua yang di sana sedang mengalami kesusahan, semoga diberikan jalan yang lapang. Alhamdulillah, sebelum kita masuk ke dalam materi ceramah inti kita, sebelumnya kita buka terlebih dahulu, panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Terlebih berupa nikmat berupa kesempatan, nikmat berupa kesehatan, sehingga kita semua bisa bertatap muka entah secara online ini mengenai materi ceramah dan tugas dari Bapak Musbin Sahad. Selanjutnya, mari kita panjatkan puja dan puji syukur dan takzim kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Musbin Sahal yang telah memberikan kesempatan kepada kami, terlebih saya Haidar Riza Maulana Hakim 0083 yang pada hari ini akan menjelaskan mengenai materi ceramah, yaitu dengan judul amanah ataupun komitmen. Mengapa saya mengambil materi amanah ataupun komitmen? Amanah seringkali dilalaikan oleh setiap manusia. Terlalu kecil mungkin, ataupun terlalu mudah disepelekan. Karena sekarang amanah diperjualbelikan oleh kaum yang sedang duduk di parlemen ataupun di kursi pemerintahan. Amanah seringkali diselewengkan. Contoh kecil saja yaitu para dewan. Dengan menyelewengkan amanah, rakyat menjadi kelaparan, kesehatan menjadi pertanyaan, apalagi soal pendidikan. Hanya saja amanah. Ketika itu dilaksanakan, maka apa yang terjadi? Negara ini aman, tentram, gemah ripah loh jiunawi. Hal ini menjadi sebuah permasalahan. Sekecil amanah ini memberikan sebuah dampak yang sangat luar biasa. Tapi kali ini kita tidak akan membahas soal wakil rakyat kita yang duduk di parlemen sana. Tapi kita akan membahas bagaimana kita mahasiswa memiliki amanah, mengambil amanah. Mahasiswa sekarang ini memiliki dharma hidup yang berbeda-beda. Ada yang dia di organisasi, ada yang dia di pondok pesantren, ada yang dia sambil bekerja, ataupun hanya ke kos untuk main game dan mabar dan sebagainya. Semua itu adalah dharma hidup. Tapi sekarang komitmen, sekarang amanah. Bagaimana dia menjaga amanahnya sebagai mahasiswa, tetapi tetap menjaga komitmennya sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pengusaha. Dia tentunya memiliki konsekuensinya masing-masing. Bagaimana dia seorang mahasiswa, dia harus menyelesaikan tugasnya. Bagaimana dia seorang pegawai ataupun seorang pekerja, dia harus profesional dengan pekerjaannya.
dia seorang organisasi, bagaimana dia berkomitmen menyelesaikan program kerja, ataupun bagaimana dia berkhidmat kepada masyarakat. Bagaimana ketika dia menjadi seorang mahasiswa kupu-kupu, dia harus bertanggung jawab. Sebagai mahasiswa kupu-kupu, harusnya secara akademik dia baik dibanding mahasiswa-mahasiswa yang lainnya, yang memiliki dharma hidup yang lain. Ini merupakan soal amanah, ini merupakan bagaimana soal komitmen. Dia bekerja, dia berjalan beriringan di kehidupan ini. Bagaimana dia akan mengambil buah hasil dari kerja kerasnya. Seorang pekerja, dia akan mendapatkan gaji, dia akan mendapatkan finansial yang cukup. Ketika dia organisasi, dia akan mendapatkan upgrade soft skill yang luar biasa. Dia akan mendapatkan tujuannya, yaitu bagaimana pengabdian masyarakat itu masyarakat menjadi masyarakat yang tertata. Terlebih masyarakat akan sekarang, bagi orang-orang yang kupu-kupu, dia harusnya secara akademik baik dan melebihi dari mahasiswa lainnya. Dan itu ketika dia amanah, dia berkomitmen menjaga ruang dan waktunya. Tetapi sekarang apa yang terjadi pada mahasiswa? Dia belum bisa menyeimbangkan antara pekerjaannya ataupun kuliahnya, organisasi ataupun kuliahnya, ataupun tanggung jawab akademiknya dibanding leha-lehanya yang ada di kos. Memang seperti itu, kawan-kawan semua. Sering kita sadari, mahasiswa menyepelekan hal itu, menyepelekan satu hal. Padahal ketika semua itu dilaksanakan dengan baik, dia akan mendapatkan buah hasil yang besar. Tetapi pada kenyataannya, dua-duanya hancur. Tidak hanya satu doang, dua-duanya hancur. Rasulullah SAW sudah menyontohkan kepada kita semua bagaimana dia sebagai pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang luar biasa. Bagaimana dia sebagai kepala rumah tangga yang baik. Bagaimana dia sebagai seorang pedagang yang luar biasa. Bagaimana beliau sebagai seorang peternak yang luar biasa. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala rumah tangga yang bisa mengayomi istri-istrinya dan anak-anaknya. Seperti itu. Terlebih beliau sebagai nabi, beliau beramanah menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Maka dari ini sudah dicontohkan oleh beliau, kita sebagai mahasiswa tentunya malu. Kita sebagai agent of change, jangan sampai ketika kita pulang, kita akan melanjutkan sebuah adat yang memang itu sedang dilakukan oleh wakil rakyat kita. Karena apa? Kita agent of change, kita agen perubahan, kita adalah pemimpin masa depan. Subhanallah, rijalul qadr. Mungkin cukup seperti itu, kawan-kawan semua. Tidak terlalu banyak, tetapi mari kita pikirkan, mari kita evaluasi. Terlebih ini merupakan bagian evaluasi bagi saya sendiri dan juga untuk kawan-kawan semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.